Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Patricia. Saya akan menjelaskan tentang nukleosida, nukleotida, DNA, dan RNA. Baiklah, yang pertama adalah pengertian nukleosida. Nukleosida adalah nukleobase yang melekat pada molekul gula, biasanya gula pentosa, ribosa, atau deoksiribosa. Keterkaitan ini disebut sebagai ikatan beta-glikosidik. Nukleosida terdiri dari molekul gula pentosa dan basa nitrogen. Ciri penting dari nukleosida adalah jika nukleosida terhubung dengan gugus fosfat, akhirnya menjadi nukleotida atau nukleosida monofosfat merupakan unit dasar asam nukleat. Selanjutnya yaitu pengertian nukleotida. Nukleotida adalah blok penyusun dua makromolekul penting asam nukleat dalam organisme hidup yang disebut DNA dan RNA. Mereka adalah bahan genetik dari suatu organisme yang bertanggung jawab untuk meneruskan karakteristik genetik dan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sebagai contoh yaitu NADP dan FAD adalah nukleotida yang bertindak sebagai kofaktor. Nukleotida seperti CAM sangat penting untuk jalur penyisir. Untuk strukturnya dapat dilihat pada gambar yang ada dalam video ini. Selanjutnya yaitu perbedaan dari nukleosida dan nukleotida. Yang pertama, pada komposisi kimia. Pada nukleosida, molekul organik yang mengandung gula karbon yang melekat pada basa nitrogen. Sedangkan pada nukleotida adalah molekul organik yang mengandung gula karbon yang melekat pada basa nitrogen dan gugus fosfat. Yang kedua yaitu contoh. Contohnya nukleosida adalah termasuk adenosin, uridin, inosin, thymidin, sitisin, guanosin. Sedangkan pada nukleotida adenosin trifosfat, adenosin monofosfat, dan uridin monofosfat. Tiga yaitu pada penggunaan. Penggunaan nukleosida digunakan untuk mengembangkan nukleotida yang menyusun DNA dan RNA, yang mana digunakan sebagai agen antivirus dan anti kanker. Dan penggunaan pada nukleotida adalah unit fungsional DNA dan RNA yang paling sederhana, digunakan untuk penyimpanan data dan juga berfungsi sebagai katalis. Nukleosida tidak berfungsi sebagai penyusun RNA dan DNA, sedangkan nukleotida berfungsi sebagai penyusun DNA dan RNA. Selanjutnya yaitu pengertian DNA. DNA adalah asam nukleat yang terletak di dalam inti sel dan berfungsi untuk menyimpan segala informasi makhluk hidup dalam bentuk materi genetik. DNA juga menentukan sifat organisme yang diturunkan, terutama dalam masalah yang berkaitan dengan genetika. DNA tersusun atas rangkaian nukleotida yang terdiri dari gugus fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Untuk DNA sendiri dapat dilihat seperti gambar yang ada dalam video ini. Nah, yang selanjutnya yaitu struktur DNA. Struktur DNA adalah helix ganda atau double helix, tersusun atas basa nitrogen adenin, guanin, timin, dan sitosin, yang merupakan polimer dari monomer nukleotida. Adenin dan guanin termasuk purin, sedangkan sitosin dan timin tergolong pirimidin. Menurut Crick and Watson, struktur DNA helix ganda tersusun atas dua utas polinukleotida yang saling terhubung oleh ikatan hidrogen yang lemah. Ikatan tersebut terbentuk antara dua basa nitrogen, purin dan pirimidin yang saling berpasangan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar yang ada dalam video ini, yaitu struktur dari DNA itu sendiri. Kemudian yaitu sifat DNA. DNA memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama merupakan material kromosom yang membawa informasi genetik lewat aktivitas pembelahan sel. Yang kedua, jumlah DNA konstan di setiap sel dan spesies. Yang ketiga, kandungan DNA dalam sel bergantung dari sifat ploidi genom sel atau jumlah kromosom di dalam sel. Yang keempat, yaitu dapat melakukan replikasi. Kelima, dalam sel organisme prokariot atau bakteri DNA rantainya tunggal. Dan yang terakhir yaitu pada suhu yang mendekati titik didih atau pH ekstrim kurang dari 3 atau lebih dari 10, DNA mengalami denaturasi atau membuka. Dan yang terakhir yaitu fungsi DNA. DNA memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembawa informasi genetis. Sebagai bentuk kimiawi, gen merupakan pembawa informasi genetik makhluk hidup.
Yang kedua, berperan dalam duplikasi diri atau pewarisan sifat. Oleh karena DNA mengandung semua informasi sifat makhluk hidup, ia juga memiliki informasi bagi perbanyakan diri atau replikasi. Replikasi DNA memberikan jalan bagi DNA untuk diwariskan dari satu sel ke sel lainnya. Dan ketiga yaitu ekspresi informasi genetik. Gen-gen yang membawa informasi untuk membentuk protein tertentu. Proses ini terjadi melalui mekanisme sintesis protein, yang mana pembentukan protein ini terjadi melalui proses transkripsi DNA menjadi RNA dan translasi RNA membentuk rantai polipeptida. Dan yang terakhir yaitu dapat mendeteksi berbagai penyakit. Melalui tes DNA, kita dapat mendeteksi berbagai penyakit seperti kanker atau Alzheimer dan lain-lain. Tes DNA juga dapat mendeteksi kebotakan atau penyakit degeneratif keturunan, yang mana dapat dideteksi sedini mungkin. Selanjutnya yaitu pengertian RNA. RNA atau asam ribonukleat yang merupakan bahan genetik dan memainkan peran utama dalam ekspresi genetik. RNA adalah asam nukleat beruntai tunggal yang tersusun atas monomer-monomer nukleotida dengan gula ribosa. RNA merupakan satu dari 3 makromolekul utama bersama dengan protein dan DNA yang memiliki fungsi penting dalam segala bentuk kehidupan di dalam suatu genetika molekul. Untuk bentuk RNA itu sendiri dapat dilihat dalam video ini. Struktur RNA. Struktur RNA hampir mirip dengan DNA, yang merupakan polimer yang tersusun dari sejumlah nukleotida. Setiap nukleotida memiliki satu gugus fosfat, satu gugus pentosa, dan satu gugus basa nitrogen. Polimer tersusun dari ikatan berselang-selang antara gugus fosfat dari satu nukleotida dengan gugus pentosa dari nukleotida yang lain. RNA memiliki bentuk pita tunggal dan tidak berpilin. Tiap pita RNA merupakan polinukleotida yang tersusun atas banyak ribonukleotida. Nah, jadi untuk lebih jelasnya, struktur dari RNA dapat dilihat dalam gambar dalam video ini. Untuk sifat RNA sendiri yaitu sebagai berikut. RNA yaitu rantai tunggal, polaritas positif, segmen tunggal, replikasi RNA melalui pembentukan RNA komplementer yang bertindak sebagai cetakan sintetis RNA genom. Dan yang lainnya yaitu replikasi dan morfogenesis virus terjadi di sitoplasma. Dan terakhir yaitu spektrum host space RNA itu sendiri yaitu sempit. Dan yang terakhir yaitu fungsi RNA. RNA memiliki banyak sekali fungsi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu perantara antara DNA dan protein dalam proses ekspresi genetik. Yang kedua yaitu sebagai molekul genetik yang secara keseluruhan bertanggung jawab dalam membawa segala materi genetis. Bagi virus, RNA merupakan bahan genetik dan berfungsi sebagai penyimpan informasi genetik sebagai DNA yang pada organisme hidup. Selanjutnya yaitu sebagai enzim atau ribosim yang dapat mengkatalis formasi RNA-nya sendiri atau molekul RNA yang lain. Selanjutnya yaitu asam ribonukleat atau RNA berperan sebagai pembawa bahan genetik dalam memainkan peran sebagai ekspresi genetik. Dan terakhir yaitu dalam RNA terdiri dari fosfor dalam bentuk fosfat, yang mana kandungan fosfor dapat hampir seluruh bahan makanan yang mengandung protein. Yang terakhir yaitu perbedaan dari DNA dan RNA itu sendiri. Yang pertama yaitu bentuk. Pada DNA rantai panjang, ganda, dan berpilin atau double helix. Kemudian pada RNA bentuknya rantai pendek, tunggal, dan tidak berpilin. Yang kedua yaitu fungsi. Pada DNA mengendalikan faktor keturunan dan sebagai materi genetik untuk sintetis protein. Sedangkan pada RNA yaitu fungsi mengendalikan sintetis protein. Yang ketiga yaitu letak. DNA berada dalam nukleus, kloroplas, dan mitokondria. Sedangkan RNA berada dalam nukleus, sitoplasma, kloroplas, dan mitokondria. Yang keempat yaitu jenis. Jenis dari DNA sendiri yaitu basa nitrogen purin, yang mana adenin dan guanin gugus fosfat, dan pirimidin, sitosin, dan timin. Pada RNA jenisnya yaitu basa nitrogen purin terdiri dari adenin dan guanin, kemudian pirimidin terdiri dari sitosin dan urasil. Yang keempat yaitu kadar.
Pada DNA, kadar tetap tidak dipengaruhi oleh aktivitas sintetis protein, sedangkan pada RNA, kadar berubah-ubah sesuai dengan jumlah sintetis protein yang dibutuhkan. Dan yang terakhir yaitu keberadaan DNA, yaitu permanen, sedangkan RNA periode pendek karena mudah terurai keberadaannya. Sekian penjelasan video ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.